Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo guru hebat, perkenalkan saya Suci Pratiwi Maliki, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saat ini saya bertugas di TK Negeri Percontohan Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini saya mengikuti penghargaan GTK dengan kategori Transformatif Guru Taman Kanak-Kanak. Pada tahun 2024, hasil rapor pendidikan TK Negeri Percontohan pada capaian proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini memiliki indikator berwarna kuning yang menandakan bahwa perlu adanya pembenahan. Dari hasil tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa TK Negeri Percontohan masih perlu adanya penguatan dalam merancang kegiatan pembelajaran yang mencerminkan pendekatan pembelajaran yang efektif agar anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan konsep pada anak usia dini, yaitu belajar sambil bermain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penggunaan metode yang tepat pada proses pembelajaran. Sebab anak usia dini membutuhkan cara belajar yang dapat membuat mereka berinteraksi secara langsung melalui kegiatan yang menarik. Sebagai pendidik yang menginginkan perubahan dalam proses pembelajaran, saya berupaya mencari referensi dari berbagai kanal, misalnya platform digital, PMM, video edukatif, hingga forum diskusi pendidikan. Berdasarkan kondisi yang saya temui di TK Negeri Percontohan, saya berpikir untuk menghadirkan satu ruangan kelas yang akan menjadi tempat saya berinovasi agar pembelajaran menggunakan metode eksperimen sains ini menjadi lebih inovatif, bermakna, dan tentunya anak dapat fokus dan tenang. Mengawali langkah saya dalam mewujudkan praktik baik ini, ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Pertama, saya mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk berdiskusi dalam hal mengidentifikasi kebutuhan anak. Selanjutnya, kami menentukan tujuan dan fokus kelas. Lalu, kami menyusun program mingguan sesuai dengan tema dan kompetensi, serta menentukan metode pembelajaran dan jenis aktivitas yang akan digunakan. Kemudian, kami mempersiapkan sarana dan prasarana. Tak lupa, kami menyusun jadwal rutin kelas khusus agar anak memiliki pola dan ritme yang konsisten. Lalu, kami menghubungi orang tua dan mengadakan parenting agar orang tua juga dapat mendukung program ini. Selanjutnya, melakukan percobaan awal dan mengevaluasi dengan cara mengamati respon setiap anak saat belajar di kelas sains. Setelah melakukan tahap persiapan dalam pembelajaran, selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, sebelum melakukan pembelajaran eksperimen sains, saya selalu memanfaatkan teknologi digital dengan meminta kepada anak agar dapat memilih percobaan sains mana yang akan dilakukan esok harinya. Hal ini tentunya dapat meningkatkan motivasi dan antusias sebab anak usia dini lebih senang mengikuti kegiatan yang sesuai dengan ketertarikan mereka. Kegiatan eksperimen sains diawali dengan berdiskusi. Guru memicu rasa ingin tahu anak dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Misalnya, apa yang terjadi jika sawi putih ini kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air dan sudah diberi pewarna? Selanjutnya, kami menyiapkan alat dan bahan yang sederhana namun tetap aman seperti air, pewarna makanan, sawi putih, dan gelas plastik.
Pada kegiatan sains ini, saya memilih kegiatan eksperimen sains sederhana tentang penyerapan air melalui sayur sawi, sesuai dengan topik pada modul ajar. Tujuan saya memilih kegiatan ini, saya ingin mengenalkan bagaimana cara tumbuhan menyerap air melalui batang dan daun dengan konsep bermain sambil belajar yang mudah dipahami oleh anak. Setiap kegiatan sains, anak selalu diberikan kesempatan untuk melakukan percobaan langsung sehingga anak dapat mengalami proses sains tersebut. Setiap anak terlihat antusias mengamati perubahan warna yang terjadi. Kegiatan ini tentunya dapat menumbuhkan kecerdasan serta semangat bereksplorasi dan keingintahuan pada anak. Hal itu terlihat dari beberapa pertanyaan yang mereka ucapkan sendiri. Seperti, kok warnanya menjadi biru ya? Oh, ternyata airnya bisa naik ke atas ya. Dari pengamatan tersebut, mereka akan coba menjelaskan sendiri apa yang mereka temui. Misalnya, oh, aku tahu kenapa sawi ini menjadi biru, karena air sawi ini berwarna biru. Tanpa disadari, anak mulai memahami konsep dasar pada sains melalui percobaan pada eksperimen sains yang mereka lakukan. Dalam pembelajaran pada anak usia dini, ternyata penggunaan eksperimen sains yang saya lakukan menjadi salah satu metode efektif untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan pada anak usia dini. Melalui aktivitas ini, anak ternyata lebih leluasa bereksplorasi dengan aktif bertanya, menebak, dan mencari penyebab suatu peristiwa, sehingga kemampuan berpikir kritis dan rasa ingin tahu lebih terasah yang mengakibatkan anak lebih bersemangat dan antusias dalam menerima pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah bangga dengan penerapan pembelajaran sains karena ternyata sains menjadikan kelas lebih hidup dan anak lebih antusias. Selamat pagi, saya salah satu orang tua murid di TK Percontohan. Saya akan memberikan tanggapan mengenai pemberian pelajaran sains di TK Percontohan. Tanggapan saya itu sangat bagus karena membawa pengaruh positif tentunya kepada anak saya. Anak saya bisa lebih mengenal yang berhubungan dengan sains. Aktivitas eksperimen di sekolah itu sangat bagus. Anak saya jadi lebih berani mencoba, menumbuhkan keterampilan dan sekaligus melatih dia untuk fokus. Kiranya sains yang ada di TK Percontohan semakin dikembangkan, lebih menarik supaya anak-anak lebih menyukai dan antusias dalam proses pembelajarannya. Terima kasih. Olehnya itu, besar harapan saya agar praktik baik ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya memilih strategi maupun metode dalam pembelajaran, khususnya pada anak usia dini. Serta saya berharap praktik baik ini dapat mendorong lebih banyak lagi guru untuk mencoba metode yang saya gunakan, yaitu dengan menerapkan metode eksperimen sains dalam meningkatkan kecerdasan bereksplorasi pada anak usia dini.